Para pemirsa, selanjutnya bagaimana agar kita dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita, supaya tetap dalam perlindungan Allah. Bagaimana Kiai? Selain mekanisme nilai Pak Menko, itu memang dianjurkan agar kita mempertegas komitmen kita sebagai pelindung. Oleh sebab itu baca ya hafid. Atau bahkan sebagian membaca yang hafid supaya dilindungi Allah. Padahal mestinya dia juga sebagai pelindung. Melindungi siapa? Dirinya, keluarganya, dan lain-lain. Nah kalau di pesantren itu ada bukan wirid, tetapi sering disampaikan sebagai pengingat agar kita tidak sombong, agar kita juga berlaku adil kepada yang lain. Itu ada di surat Yusuf. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik zat yang memberi rahmat. Dibaca bolak-balik. Nah, kalau kita sudah memahami ayat itu bukan berarti kalau kita ucapkan itu cukup. Tetapi itu cerminan ke kita. Kalau kita ingin mendapat perlindungan, kita juga harus jadi pelindung. Bagaimana kita akan mendapat perlindungan kalau ketemu orang nempeleng? Bagaimana juga kita dapat mendapatkan rahmat kalau kita sering dolim dengan yang lain. Jadi wiritan yang disampaikan oleh para kiai, ayat-ayat Al-Quran, itu adalah pelindung buat kita. Makanya di bulan suci Ramadan itu salah satu yang dianjurkan adalah tadarus Al-Quran. Karena ayat-ayat itu yang melindungi sebenarnya. Karena ajaran-ajaran yang ada itu yang melindungi kita. Nah oleh sebab itu Pak Menko, Mas Bobi, kita boleh kok untuk mengatakan saya ini pelindung keluarga. Saya ini teladan keluarga. Dan saya ingin mendengar pemimpin Indonesia juga ngomong, saya inilah yang melindungi Indonesia. Saya ini yang akan memberikan kemakmuran. Saya ini yang akan memberikan kesejahteraan. Sebenarnya omong begitu itu dia seakan-akan sebagai Allah. Bukan. Kan itu ada dalam program negara. Cita-cita negara. Karena apa? Itu nyontoh sifatnya Allah. Gitu. Bagaimana melindungi? Ya tentu dengan program-program itu lakukan dengan baik. Kalau kita berjanji kepada masyarakat agar sejahtera, agar stunting hilang, yang bergizi ini, keluarkan kegiatan untuk itu. Agar UMKM maju, berdaya ekonomi, gak cukup kita ngomong. Tirulah Allah mengatur alam ini sebagai pelindung. Bikin program yang membuat perlindungan dan semua sejahtera. Saya pikir itu tuntunan yang sudah diajarkan di dalam agama Islam, bahkan semua agama menurut saya. Semua agama pasti menolak kemadharatan, kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, bukan hanya milik umat Islam. Itu apa? Kalau agama sudah memerintahkan begitu, orang-orang yang beragama itu adalah pelindung-pelindung. Kalimat melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu kan Al-Hafidh. Jadi para kiai ulama dalam menyusun satu kalimat yang indah sekali di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu dalam konteks satu membaca ya hafidhu atau membaca ayat wallahu khairun hafidhun wa huwa arhamur rahimin itu juga dibaca berulang-ulang dalam konteks agar selain kita berdoa yang melaksanakan walillahil asmaul husna fad'u biha ya hafidhu tertanam di dalam diri kita juga kita harus menjalankan akhlak sebagai ya hafidhu. Ada juga ayat Al-Quran wallahu khairun hafidhun wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha memberi rahmat. Wirid dua ini penting dalam konteks agar perlindungan itu selain dalam doa dan dalam praktek. Nah, doktrin ajaran di kalangan umat Islam yang dianggap menjadi ritual dan verbal tidak dilaksanakan, itulah yang kemudian membuat kita dianggap ketinggalan di dalam semua pengelolaan alam, pengelolaan kehidupan. Makanya kalau ada
teori, kok katanya umat Islamnya terbanyak, ibadahnya paling lengkap. Sama dengan di sini. Katanya Indonesia kaya mineral, ada emas, ada perak, ada ini. Mana? Jangankan melindungi, katanya dicuri banyak orang. Nah, itu artinya perwujudan kita, nilai-nilai Al-Hafidh itu belum kita lakukan secara baik. Karena menjadi pelindung itu harus punya ilmu, harus punya kerja keras. Nggak cukup kita melindungi kok nggak gerak apa-apa kan. Melindungi itu butuh rekayasa. Betul. Kan gitu Pak Ketum. Harus berpijak pada ilmu pengetahuan, profesionalisme, Persis. pada manajemen yang melaksanakan etika kepemimpinan, kejujuran, keadilan yang harus dilaksanakan, keseimbangan. Nah, itulah yang disebut Al-Hafidh. Kalau menurut saya. Al-Hafidh. Jadi itu yang menjadi kira-kira syarat-syarat untuk mengatakan saya ini pelindung. Seperti sifat Allah Al-Hafidh yang melindungi kita semua, yang memberikan kebaikan kepada kita semua. Tatkala mewujud pada individu atau kepada institusi pelindung, maka syarat-syarat itu ada. Punya ilmu melindungi, punya usaha untuk melindungi, punya target dan program untuk melindungi. Kan nggak mungkin keamanan turun seperti hujan dari langit. Ya. Keamanan harus direkayasa, diatur. Demikian juga musibah yang kita hadapi, itu juga karena kita tidak mampu menjaga lingkungan. Menjalankan dan melaksanakan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, Al-Hafidhu sebagai bagian dari asma Allah dan cermin yang akhlak harus dilaksanakan oleh seluruh manusia dan khususnya yang beriman dan bertakwa, pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan bahwa umat Islam masih harus naik kelas dari sekedar membaca, memahami, naik kelas menjadi mengamalkan seluruh nilai, ajaran, dan perintah-perintah Al-Quran. Para pemirsa, terima kasih atas kebersamaan dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Semoga memberi manfaat dan keunggulan dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih Kiai Jazil. Sampai jumpa. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.